Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Rahesmasa Gandhi, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, NIM 192136. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya komunikasi dalam public relation. Nah, hubungan manusiawi adalah terjemahan dari human relation. Orang-orang juga ada yang menerjemahkan menjadi hubungan manusia, atau juga diterjemahkan hubungan antar manusia, yang sebenarnya tidak terlalu salah karena yang berhubungan satu sama lain adalah manusia. Dikatakan bahwa hubungan manusiawi itu merupakan suatu komunikasi karena sifatnya yang orientasi pada perilaku, yaitu action oriented. Hal ini mengandung kegiatan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Human relation secara harfiah berarti komposit dari interaksi antar manusia dalam segala aspek kehidupan. Human relation ini biasa disebut juga dengan hubungan interpersonal. Kemampuan dalam melakukan hubungan interpersonal ini sangat penting demi keberhasilan individu di semua lapangan kehidupan, baik dalam kehidupan personal atau profesional seperti dalam dunia kerja, khususnya dalam suatu organisasi atau suatu instansi. Tanpa kemampuan hubungan interpersonal yang baik, para manajer, pejabat publik, atau staf biasa akan mengalami kegagalan karena kesulitan di dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dalam hal hubungan interpersonal ini, dalam kenyataannya merupakan suatu hal yang kompleks, sekompleks manusia itu sendiri. Hal tersebut menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu kepribadian, lingkungan fisik, dan sosiokultural. Kepribadian menyangkut totalitas individu, yaitu kondisi fisiknya, kemudian kondisi psikologisnya, karakter, tingkat intelektualitasnya, keyakinan, dan pengalamannya. Aspek lingkungan fisik meliputi kondisi geografi, tempat tinggal, dan tempat kerja. Kemudian aspek sosiokultural meliputi orang-orang lain di sekitar individu, termasuk norma-norma, agama, dan kebudayaan. Nah, kemudian kita masuk ke komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dalam bahasa Inggrisnya yaitu communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dengan komunikasi, sikap dan maksud seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Nah, apa hubungannya komunikasi dengan human relation? Nah, peran komunikasi timbal balik dalam perusahaan masa kini adalah hal yang mutlak. Biasanya peran tersebut diserahkan kepada pihak public relation. Itu artinya hal terpenting bagi public relation atau humas adalah kemampuan yang mengemban fungsi dan tugas dalam melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam dan keluar. Maksudnya adalah upaya pembinaan hubungan yang harmonis antara pimpinan manajemen dengan para karyawan dan antara pimpinan dengan pemilik perusahaan atau sebaliknya. Begitu juga dengan kemampuannya untuk menjembatani atau membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat luar sebagai publiknya. Sedangkan arti penting bidang komunikasi manajemen pada sebuah organisasi atau perusahaan dapat ditinjau dari dua faktor. Yang pertama, komunikasi antar manajemen, dan yang kedua, hubungan antar manusia, human relation. Berkaitan dengan upaya public relation untuk memelihara komunikasi dua arah, timbal balik melalui berbagai media, baik sebagai alat maupun saluran untuk arus kelancaran komunikasinya.
Kemudian public relation itu sendiri memiliki fungsi kelembagaan. State of being dapat berbentuk departemen, unit, atau bagian dari suatu struktur manajemen perusahaan bersangkutan secara keseluruhan. Sebagai ilmu pengetahuan manajemen yang bersifat universal dan sistematis, yaitu mencakupi kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsepsi, serta mengacu pada landasan teori yang ada dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar dari manajemen umum. Tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pengoordinasian, dan hingga tahap penilaian atau evaluasi sebagai suatu seni. Manajemen merupakan bagaimana cara memimpin, leadership, memimpin orang lain demi mencapai tujuan bersama pada sebuah lembaga atau organisasi, termasuk manajemen untuk mengelola bidang keuangan, manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Di samping itu, kemampuan praktis public relation atau humas dalam berkomunikasi dan membangun hubungan positif, khususnya dalam merancang program kerja public relation atau humas, dan dalam upaya untuk menyelenggarakan komunikasi dua arah itu, peranan dalam dan fungsi manajemen mutlak diperlukan. Nah, tidak heran kalau seorang pakar komunikasi mengatakan bahwa kegiatan public relation itu merupakan perpaduan antara seni dan gabungan ilmu-ilmu sosial yang akan mampu menganalisis kecenderungan serta meramalkan apa dan akibat yang terjadi di kemudian hari. Artinya, manajemen of public relation, manajemen humas ini memerlukan pikiran dan konsepsi suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkomunikasian, serta pengoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya mencapai tujuannya bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Keberhasilan karya atau prestasi kerja dari PR ini tidak terlepas dari kemampuan profesionalisme individu-individu yang terlibat di dalamnya. Individu yang terlibat di dalam kegiatan manajemen organisasi yang juga menuntut perangkat pengetahuannya, keterampilannya, kejujurannya, integritas, loyalitas, dan kredibilitas yang tinggi. Pada dasarnya, aktivitas public relation ini meliputi kegiatan mulai dari pembenahan organisasi itu sendiri hingga kegiatan yang bersifat membangun dan menciptakan citra perusahaan dan hubungan yang positif di mata publiknya. Jadi, menurut pakar humas atau public relation, secara struktural public relation ini merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi dan bukan merupakan fungsi yang terpisah dari sistem manajemen suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dibuktikan dengan sangat menentukannya upaya humas atau PR dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antar organisasi atau lembaga dengan publiknya dalam upaya meraih citra positif. Sebagai manajer humas yang profesional dan integritasnya yang tinggi, maka yang bersangkutan harus memiliki penguasaan dasar ilmu manajemen, research, psikologi, dan sosiologi. Juga memiliki kemampuan melakukan komunikasi secara efektif dan pengetahuan cara penerapannya atau dapat melaksanakan aplikasinya, baik menurut kemampuan dari aspek fungsi manajerial secara efisien dan efektif maupun aspek-aspek pengetahuan teknis operasional. Nah, jadi kesimpulannya, human relation adalah keseluruhan hubungan baik yang formal maupun informal yang perlu diciptakan dan dibina dalam suatu organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork atau kerjasama yang harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Peranan hubungan manusiawi, peranan utama human relation adalah dapat membawa penderita atau masalah dari problem situasi kepada problem solving behavior. Komunikasi adalah proses di mana pesan disampaikan oleh komunikator kepada penerimanya. Pesan itu dapat berupa hasil pemikiran atau perasaan yang dimaksudkan untuk mengubah pengetahuan, sikap atau tingkah laku si penerima pesan tersebut. Secara garis besar, fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fungsi integratif yang bertujuan untuk menjaga kesatuan individu serta bagian dalam organisasi. Yang kedua, fungsi interaktif yang bertujuan untuk menjaga pertukaran informasi, pendapat, dan sikap agar individu atau bagian organisasi tersebut dapat mengadakan penyesuaian, baik penyesuaian antara subsites dalam organisasi itu sendiri maupun antara organisasi dengan lingkungannya. Oke, baiklah, mungkin sekian saja materi dari saya tentang
peranan atau pentingnya komunikasi di dalam PR tadi, di dalam manajemen humas atau public relation. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.